Siapa yang tak kenal dengan nama Gunung Merapi? Gunung Merapi merupakan salah satu gunung berapi yang paling aktif di Jawa, bahkan di Indonesia. Riwayatnya kerap dikait-kaitkan dengan cerita rakyat atau mitologi Jawa yang bahkan masih dipercaya oleh sebagian orang hingga saat ini. Nah, pemirsa cerita sejarah, kali ini kita akan membahas tentang asal-usul dan sejarah Gunung Merapi. Namun sebelum itu, subscribe dulu channel YouTube Cerita Sejarah. Ada perbedaan pendapat dari para ahli mengenai pembagian periodisasi sejarah Gunung Merapi. Wirakusuma dan kawan-kawan dalam Geologic Map of Merapi Volcano Central Java yang terbit di tahun 1989 membaginya menjadi dua fase besar, yakni fase Merapi Muda dan fase Merapi Tua. Sedangkan penelitian P. Bertomier yang berjudul Volcanological Study of Merapi Central Java, TEVO Stratigraphic and Chronology Eruptive Products yang diterbitkan tahun 1990 menyatakan bahwa periodisasi gunung ini dibagi menjadi 4 tahap, yaitu fase pra-Merapi, fase Merapi Tua atau Purba, fase Merapi Pertengahan, serta fase Merapi Baru. 4 fase Merapi Bertomier memperkirakan fase pra-Merapi terjadi kurang lebih 400.000 tahun yang lalu. Pada tahap pertama ini, Gunung Merapi belum lahir. Yang ada waktu itu adalah gunung yang dikenal dengan nama Gunung Bibi, yang berdiri di lereng timur Merapi sekarang, yang kini termasuk dalam wilayah Boyolali. Setelah Gunung Bibi hancur, tumbuh gunung baru di sebelah baratnya pada sekitar 60.000 tahun lalu. Inilah yang disebut dengan fase Merapi Tua atau Purba. Lava basaltik atau endapan batuan dari pembekuan magma gunung ini membentuk dua bukit yang kemudian dikenal sebagai Turgo dan Pelawangan yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Periode ketiga adalah fase Merapi Pertengahan yang terjadi sekitar 8.000 tahun silam. Lelehan lava dari Merapi pada tahap ini membentuk Bukit Batu Lawang dan Bukit Gajah Mungkur di sisi utara dari puncak. Selama sesi ini, Merapi sudah melelehkan lava dan mengeluarkan awan panas. Diperkirakan juga sempat terjadi letusan eksplosif meskipun erupsi Merapi amat jarang bertipe seperti ini. Area kawah yang dinamakan Kawah Pasar Bubar juga terbentuk pada periode ini. Tahap terakhir oleh Bertomier disebut fase Merapi Baru yang dimulai sejak 2000 tahun lalu. Kawah Pasar Bubar yang terbentuk di periode ketiga membentuk kerucut di puncak Merapi. Sedangkan batuan dasar yang menyusunnya diperkirakan masih berasal dari fase Merapi Tua. Dari penelitian yang dilakukan, diperkirakan pernah terjadi beberapa kali letusan selama fase Merapi Baru ini. Salah satunya adalah erupsi yang terjadi pada tahun 1006 Masehi yang dampaknya mengubur Candi Sambisari yang terletak sekitar 23 km di sebelah selatan Merapi yang kini dikenal sebagai daerah Kalasan, tidak jauh dari Candi Prambanan atau hanya 12 km di timur kota Yogyakarta. Candi Sambisari sendiri merupakan kompleks candi umat Hindu yang dibangun pada era Rakai Garung dari Kerajaan Mataram kuno, yang ditemukan pertama kali pada tahun 1966 dan berada 6,5 meter di bawah tanah yang tidak lain adalah timbunan lahar dingin Merapi. Sejak itu, Merapi diketahui telah berkali-kali meletus bahkan hingga saat ini. Erupsi terakhir yang cukup besar terjadi pada tahun 2010 yang lalu. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan korban tewas dalam bencana ini tercatat sebanyak 341 orang, termasuk sang juru kunci terkenal Gunung Merapi yaitu Mbah Marijan. Pada pertengahan 2018 tahun lalu, Merapi menunjukkan peningkatan aktivitas lagi dan masih berlangsung hingga akhir Januari 2019. Gunung yang kerap dikait-kaitkan dengan mitologi Keraton Yogyakarta ini puluhan kali telah mengeluarkan guguran lava. Selain fakta soal erupsi ini, keberadaan Merapi juga berkelindan dengan kepercayaan ihwal fenomena mistis terkait gunung.
Sebagian warga Yogyakarta dan Jawa Tengah percaya bahwa erupsi Gunung Merapi bukan sekedar peristiwa alam, tapi juga wujud respon sosok-sosok mistis penunggu Gunung Merapi. Masyarakat mempercayai bahwa peristiwa meletusnya Gunung Merapi bukan tanpa alasan. Letusan Gunung Merapi tersebut dipercayai berkaitan dengan amarah sosok-sosok penunggu Gunung Merapi yang kecewa dengan keadaan saat ini. Sosok pertama yang dikenal memiliki pengaruh dari meletusnya Merapi adalah Eyang Antaboga, yang dikenal sebagai sosok penjaga Gunung Merapi agar tidak runtuh. Konon, Eyang Antaboga dikenal seringkali menunjukkan wujudnya yang berbentuk naga saat asap Gunung Merapi membubung ke langit akibat erupsi. Selain Eyang Antaboga, ada juga Eyang Sapu Jagat yang merupakan penunggu kawah Merapi. Ada juga Eyang Megantara yang mengatur keseimbangan cuaca di sekitar puncak Gunung Merapi dengan menunggangi kuda terbang. Sementara ada sosok gaib yang jadi pembisik bernama Kartodimejo. Kartodimejo sendiri memberi sinyal bahwa Gunung Merapi akan meletus melalui aktivitas para hewan. Masyarakat lereng Merapi yang sudah hafal dengan gerak-gerik alam akan paham jika sinyal dari sosok Kartodimejo datang. Adapun nama Eyang Rama dan Permadi merupakan sosok mistis penting yang menguasai Gunung Merapi. Konon berdasarkan kepercayaan setempat, sosok tersebut merupakan kakak beradik yang dipercaya sebagai dedengkot dari seluruh sosok mistis penunggu Gunung Merapi. Kepercayaan terhadap sosok-sosok mistis Gunung Merapi ini mewarnai pengetahuan arus utama yang ilmiah dan rasional. Meskipun tidak rasional, kepercayaan akan tokoh mistis itu hingga saat ini masih digenggam oleh sebagian warga. Bagaimana dengan kamu? Percayakah dengan cerita mistis Gunung Merapi? Yang jelas, Gunung Merapi aktif ini selalu menarik untuk dikulik baik sejarahnya dan mitos yang beredar di sekitarnya. Dan tentunya, makin bikin penasaran kan untuk mengunjunginya secara langsung, baik lewat pendakian atau berwisata alam. Oke, pemirsa cerita sejarah, jangan lupa selalu subscribe channel YouTube ini untuk tahu sejarah tersembunyi di Indonesia secara populer dan menarik. Update terus bersama kami ya. Sampai ketemu lagi.